Pandemi COVID-19 masih betah mengusik dunia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi, juga agar pandemi tidak mencekik seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan tetap harus terus mendapatkan perhatian agar tidak berdampak buruk. Tentu kita tidak menginginkan pandemi corona mengancam dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 juga menghantarkan dunia hari ini pada era kekhawatiran sekaligus tantangan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ada tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini sesungguhnya dapat menciptakan peluang baru untuk mengatasi berbagai persoalan. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan pandemi COVID-19 yang datang tadi undang, menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memperlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, banyak munculnya aplikasi belajar online, percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Yang ketiga, banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru selama masa pandemi ini. Peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntutkan adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Yang keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga saat semua sekolah ditutup dan belajar di rumah menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Baik hanya sekadar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian. Yang ketujuh, membangun mental positif. Dr. Ibrahim El-Fiqi, maestro motivator muslim dunia, dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan positif dalam hidup, maka mulailah dengan tawakal kepada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah itu, ganti pikiran kita dengan pikiran positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Terima kasih, cukup sekian dari saya.